Pemirsa, kabut asap yang cukup tebal akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti wilayah perkotaan di Sampit, Kalimantan Tengah. Kabut asap ini mulai terasa kehadirannya saat dini hari dan secara perlahan akan menghilang seiring dengan terbitnya matahari. Meski kabut asap sudah tidak terlalu nampak, aroma menyengat khas bau asap tetap tercium cukup menyengat dan menyesakkan dada. Ironisnya pada pagi hari biasanya aktivitas warga Sampit terbilang cukup tinggi, terutama para orang tua yang harus mengantarkan anaknya pergi ke sekolah. Dan Bupati Kota Waringin Timur, Halikinor, mengaku sudah membahas persoalan kabut asap ini dengan dinas terkait, khususnya Dinas Pendidikan, yang diinstruksikannya untuk memonitor situasi dan kondisi saat ini. Jika memang dianggap perlu, Bupati meminta agar jam masuk sekolah bisa diundur atau bahkan meliburkan kegiatan belajar mengajar jika kondisi kabut asap benar-benar parah. Untuk itu kita kemarin sudah mengumpulkan dari Dinas Pendidikan, Kepala Dinas dan jajaran dan juga Korwil sambil melihat perkembangan. Kalau memang situasinya tidak memungkinkan di pagi hari, sekolah atau wilayah tersebut bisa saja mengusulkan untuk pengunduran jam masuk sekolah misalnya. Ini sifatnya situasional. Ya, lalu bagaimana kondisi terkini kebakaran lahan dan juga kabut asap di Kota Sampit? Kita tanyakan kepada rekan Didi Syahwani langsung dari lokasi. Selamat pagi Didi, bagaimana kabut asap pagi ini? Apakah cukup tebal di kota Anda? Ya, pagi Rendra. Untuk pagi ini, seperti yang dilihat di belakang saya, cuaca Kota Sampit cukup parah. Karena memang kabut asap itu tidak setiap hari muncul atau datang menyelimuti Kota Sampit. Biasanya kabut asap itu muncul pada saat tingginya fluktuasi kebakaran lahan, ataupun jika yang terjadi seperti di dalam gambar kemarin itu karena memang beberapa hari yang lalu sempat terjadi hujan, sehingga ini memicu kemunculan asap dari lahan-lahan gambut yang terbakar. Namun meskipun pagi ini cuaca Kota Sampit cukup cerah, bukan berarti potensi terjadinya kabut asap itu sudah hilang. Sebab berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur, potensi kebakaran lahan di Kota Sampit cukup tinggi. Hal ini terlihat hingga saat ini setiap hari masih ada terjadi kebakaran lahan, minimal terjadi di 5 titik. Namun titik yang terbakar tersebut bukanlah titik-titik baru, sebagian adalah titik-titik yang lama yang masih terus menyala. Rendra. Baik, ini jika kemarin dikabarkan walaupun kabut asap ini tipis, namun tetap terasa tercium bau aroma menyengat yang menyesakkan dada. Bagaimana dengan pagi ini, apakah ada bau yang cukup menyengat juga akibat kebakaran hutan ini? Ya Rendra, benar sekali kalau kemarin pada siang hari pun masih sangat terasa, namun pagi ini sepertinya aroma tersebut sudah tidak tercium. Hal ini terlihat karena memang sepanjang hari kemarin yang kami monitor, petugas penanggulangan kebakaran lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur sangat keras bekerja memadamkan titik-titik api, terutama yang dekat-dekat dengan pemukiman yang berpotensi bisa menimbulkan terjadi kabut asap, dan juga bantuan waterbombing dari BNPB provinsi yang sepanjang hari kemarin terus melakukan penyiram di lahan-lahan yang memang sulit terjangkau. Rendra. Didi, mungkin bisa digambarkan juga ini titik-titik asap yang masih ada apinya yang terdekat dari Anda ini di mana dan jaraknya berapa jauh dari lokasi Anda? Ya baik, saya saat ini berada di Jalan Cilikriwut, tepatnya berada di Terowongan Nurbentaya. Memang dari tempat saya mengabarkan sini memang tidak terlalu jauh, mungkin hanya sekitar 500 meter. Itu masih ada titik kebakaran, namun biasanya kalau di pagi hari asap yang muncul itu sangat tipis sekali. Namun pada saat siang hari nanti, pada saat panas, biasanya akan muncul berbarengan dengan api yang muncul dan terus merembet ke semak belukar yang ada di sekitar situ. Rendra. Didi, akibat dari kabut asap ini apakah ada laporan
terganggunya aktivitas warga, misalnya transportasi laut ataupun udara? Sejauh ini memang untuk transportasi laut dan udara tidak ada mengalami gangguan sebab memang untuk penerbangan di Bandara Haji Hasan Safit itu adanya pada siang dan sore hari. Sementara kabut asap itu munculnya cuma di pagi hari saja. Demikian juga dengan transportasi laut. Itu memang tidak ada laporan sampai saat ini ada gangguan, termasuk juga kapal-kapal penyeberangan. Situasinya masih aman. Rendra. Baik, kemarin Wali Kota menginstruksikan untuk memundurkan jadwal masuk sekolah. Bagaimana dengan pagi ini, Didi, dan apakah juga ada laporan aktivitas warga yang terganggu akibat kabut asap ini? Ya, memang Bapak Bupati Kota Waringin Timur, Bapak Halikinur, terus memantau perkembangan situasi kebakaran hutan dan lahan di Kotim, di Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan beliau memang sudah pernah menginstruksikan kepada instansi terkait apabila memang kabut asap ini semakin tebal, maka pihak sekolah diberikan wewenang untuk memajukan atau mengundurkan jam belajar atau memang jika perlu memang meliburkan sekolah. Namun sejauh ini belum ada sekolah yang melakukan mengundurkan jam belajar, semuanya masih normal saja. Dan khusus untuk pagi hari ini karena memang udara cukup cerah ya, cuaca cukup cerah. Memang aktivitas warga memang terlihat banyak. Bahkan di sekitar saya melaporkan ini, banyak warga yang terlihat berolahraga maupun jalan-jalan di pagi hari. Rendra. Didi, untuk kebakaran lahan yang sudah berlangsung cukup lama ini, apakah ada peningkatan kasus ISPA di kota Anda? Ya, memang di awal-awal bulan Agustus kemarin memang sempat terjadi peningkatan yang cukup tinggi ya. Hampir 100% penderita ISPA khususnya untuk anak-anak dan bayi. Namun sampai sejauh ini memang belum ada laporan adanya terjadi peningkatan karena memang indeks udara di Kabupaten Kota Waringin Timur terbilang masih dalam ukuran sedang. Sehingga ini tidak seberapa berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Rendra. Baik. Didi, ini kapan terakhir kali hujan turun di kota Anda? Dan seperti apa upaya pemadaman yang dilakukan oleh pemerintah setempat hingga saat ini? Ya, memang dalam 2 hari terakhir kemarin memang sempat terjadi hujan. Dan hujan pun durasinya tidak seberapa lama, dan itulah yang kemarin saya katakan tadi bahwa inilah yang menjadi pemicu munculnya kabut asap yang cukup tebal pada hari kemarin. Dan untuk penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui BNPB, maksud kami BPBD, pemadaman terus dilakukan setiap hari, bahkan pada malam hari pun jika memang terjadi kebakaran lahan, mereka akan langsung bergerak ke lokasi titik api untuk melakukan pemadaman. Minimal mereka melakukan lokalisir agar api tidak meluas. Ya, Rendra. Baik, terima kasih Didi Syawani mengabarkan langsung dari Sampit. Terima kasih, selamat bertugas kembali.